Ya. Nah, kalau dia lapor ke Kapolri, terus apa arahan Kapolri? Baik. Nah, kalau itu semua tidak ada, ya berarti mestinya tindakannya harus lebih tegas. Ya. Baik. Pak Nah, Susno. terus tim sos ya, tim sos belum jawab. Apakah tim sos bekerja? Nah, sekarang tim sos ini hanya pengawas atau bekerja? Baik. Nah, kita nggak tahu siapa, kan nggak mungkin lah jenderalnya yang akan manggil, jenderal yang akan nyita, jenderal yang akan datang TKP, kan enggak kan? Ya. Nah, bawahan tim sos ini siapa yang bekerja itu? Atau hanya tim sos 3 orang jenderal ya? Pasti nggak bekerja dia. Atau yang ngawasi ya paling hanya dengar laporan gitu. Kenapa? Organisasi itu harus demikian bagus gitu. Siapa ketuanya, siapa pelaksananya, siapa pengawas dan sebagainya gitu ya. Oke. Pak Susno, ada pertanyaan nih dari beberapa yang menggelitik kita juga bahwa ketika saat kejadian yang kita dengar bahwa Kadif Propam itu segera memberitahu kepada Kapolres. Apakah Kadif Propam bisa punya jalur komando kepada Kapolres? Apakah Kapoldanya tahu kira-kira Pak Susno? Ya, saya kira tidak terlalu penting lah dia lapor Kapolres, dia memberitahukan Kapolres, karena kan kemana saja dia memberitahukan, yang jelas yang punya wilayah itu Polres, di atas Polres yang punya wilayah itu Polda, di atas Polda itu kan itu wilayahnya Mabes Polri juga kan, jadi penting juga. Nah pertanyaannya, melapor ke Kapolri apa enggak dia? Karena itu bawahan Kapolri kan. Betul. Kalau melapor, kapan dia melapor ke Kapolri? Ya. Terus apa arahan Kapolri terhadap peristiwa itu yang baru itu? Baik. Nah, terus yang berikut pertanyaannya, yang nangani TKP itu siapa? Apakah reserse atau anak buahnya Kadif Propam? Gitu. Karena yang datang ke TKP pertama, yang menangani TKP pertama sangat menentukan untuk perkara ini terbongkar apa tidak. Baik. Ya, saya kira publik juga perlu tahu siapa pihak pertama kan. Kita hanya banyak kasus beredar di masyarakat. Nah, tapi kasus itu nggak bisa kita jadikan pegangan lah. Kira-kira yang bisa jawab itu harus tanya kepada lembaga resmi Polri, kepada Pak Kapolri atau kepada Humas Polri. Baik. Baik, Pak Susno. Baik. Terima kasih Pak Susno. Kita geser dulu ke Pak Dr. Thomas Sunaryo, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Dr. Thomas Sunaryo, monitor. Pak Dr. Thomas Sunaryo. Kita ke atas ya. Saya pikir mau rekaman ya. Ya, silakan Pak Thomas Sunaryo. Ya, apa pertanyaan? Ya, dari apa yang sampai hari ini dari sisi kriminologi, kita perlu mengetahui juga Pak Thomas Sunaryo. Kira-kira apa komentar Pak Sunaryo dari perjalanan kasus ini sejak diketahui oleh publik sampai hari ini? Iya, kalau saya dengar ini kan 3 hari baru dilempar ke publik ya. Ya, betul. Sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan ya. Kalau saya lihat dari luar ya, itu kan kejadiannya di tempat polisi ya. Pelaku-pelakunya juga polisi ya. Nah, mestinya kan dari penembakan itu ada orang yang dinyatakan sebagai tersangka ya. Terlepas nanti terbukti atau tidak ya dari kasus duelnya itu ya, saya bilang duel lah gitu ya. Nah, itu kan nanti kalau dia pembelaan diri tidak bersalah, intinya begitu. Tapi kan karena tidak dia tahu itu. banyak, dia penasaran. Silakan lanjut Pak. Halo. Ya, lanjut Pak. Nah, kemudian kan harus di autopsi ya. Nah, ketentuan di dalam KUHP tentang autopsi ya, kalau diduga kematiannya itu mencurigakan, itu harus ada seizin keluarga. Ini ya. Nah, kalau keluarga tidak ada jawaban,
itu ditunggu 2 hari, ya. Nah, baru nanti kalau tidak ada lagi baru bisa dilakukan, ya. Tapi ini menarik, ya. Mungkin hanya di Indonesia, ya, autopsi itu dilakukan oleh Polri. Dalam arti kata rumah sakit yang di bawah Polri, ya. Dulu itu semua dilakukan di lembaga kriminologi UI, ya. Yang dokter-dokternya adalah ahli forensik dari Fakultas Kedokteran dan rumah sakit RSCM. Nah, itu. Saya nggak tahu kenapa alasannya itu dipindah, ya. Jadi ini kan juga menimbulkan masalah-masalah yang kecurigaan. Kok yang meriksa polisi juga, dokter polisi, ya, karena bagaimanapun dia masih tetap di bawah polisi, ya. Nah, itu. Yang kedua, menurut dokter forensik, ya, biasanya kalau mengautopsi lagi, ya, mayat yang sudah diautopsi itu sudah sulit, ya, karena sudah diacak-acak oleh yang pertama, ya. Karena dulu saya juga staf di lembaga kriminologi, ya, saya banyak bicara dengan dokter-dokter forensik, ya. Itu ya, jadi sudah sulit sebetulnya yang kedua, ya. Nah, ini terlepas apakah nanti itu pembunuhannya karena peluru ada atau hal-hal yang lain, itu sudah ada kasus pembunuhan, kan, ini, ya, itu kan menghilangkan nyawa orang, ya, itu. Ya, yang kedua, ya, yang saya heran itu kok terkait dengan pelecehan, ya. Pelecehan seksual. Nah, ini kan statement polisi juga. Kalau kita lihat, iya, pelecehan seksual itu ada relasi kuasa, ya. Misalnya orang tua dan anak, rupanya anak tiri, ya, kira-kira. Guru, ya, dosen kepada muridnya, mahasiswa, ya. Direktur dengan sekretaris mungkin, ya. Nah, kalau di polisi menurut saya mungkin ya. Kalau itu terjadi di tingkat atasan, ya, itu kemungkinan perwira dengan poluan yang ada di bawahnya, ya. Ini kemungkinan. Nah, ini menurut saya kurang masuk di akal. Masa seorang brigadir, ya, dia akan melecehkan istri dari jenderalnya. Bagi tutup dong. Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, ini suatu keanehan juga, ya, ini. Nah, gitu, baik. Yang lain, ya, apakah memang kasusnya hanya karena pelecehan seksual, ya, atau ada kasus lain yang ditutupi, ya? Sebab, ya, dari berbagai penelitian, ya, yang di negara lain, ya, yang untuk meningkatkan citra polisi, itu yang pertama bahwa di dalam kepolisian, ya, karena terkait tugasnya yang selalu berhadapan dengan bahaya, ya, ini menimbulkan suatu sikap-sikap dan sifat, ya, kepolisian, ya, yang disebut kultur, ya, ini sikap saling curiga, ya, otoriter, kerahasiaan, ya, solidaritas kelompok. Nah, solidaritas kelompok ini bisa dibagi-bagi lagi, ya, kepada kelompok yang mana, ya. Nah, ini karena di dalam kepolisian, ya, bukan hanya di Indonesia, itu ada unit-unit, ya, yang sangat terkait dengan kemungkinan terjadi penyimpangan, ya, bahkan korupsi. Itu kalau di negara lain yang disebut unit-unit the golden coast, ya. Kalau kita basah lagi, ya, itu pantai emas basah. Nah, itu yang pertama adalah lalu lintas, ya, prostitusi, ya, perjudian, narkoba, ya, termasuk bank-bank gelap, ya, aliran dana. Nah, dan semua itu sudah menjadi organized crime dan bahkan transnational crime, ya.
karena ini sudah liar ya, kan siapapun boleh menilai ya, apakah ya si terbunuh itu ya, brigadir itu ya, dia tahu ya, tentang adanya ya tadi siapa ya, saya tidak tahu ya, apakah atasannya siapa yang juga terlibat ya di dalam tadi ya kegiatan-kegiatan tadi. Nah, ini perlu diselidiki juga ini ya, apakah dia korupsi yang lain-lain. Dan yang bisa dilihat juga ada yang disebut seorang perempuan ya dan istri ya, itu seringkali disebut the hidden criminal ya, itu penjabat yang di belakang layar ya, dia bisa mempengaruhi ya suaminya untuk berbuat yang melanggar aturan, terutama untuk memperoleh uang ya. Ini secara teoritis, dan kalau kita lihat ini, kita juga harus melihat keadaan istrinya bagaimana ya. Ini kan sudah liar berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, ini saya ngelihat juga keanehan ya, karena mestinya kan dulu kalau nggak salah Pak Susno juga pernah mengatakan ini sebenarnya bisa ditangani oleh penyidik biasa sih gitu ya. Ini tapi kok jadi rame begini. Jadi mungkin menurut saya ya, bukan hanya masalah tembak-menembak itu karena diduga pelecehan, tapi ada hal-hal yang lain yang sekarang masih menjadi rahasia ya. Dan ini bagaimana penyidik yang terbentuk tim itu bisa menggali semuanya gitu. Sehingga dengan demikian bisalah diketahui ya, karena kan sekarang sudah berkembang dari pengacara yang meninggal itu juga kemungkinan ini sudah kejahatan yang terencana ini. Oh begitu, ini. Baik. Nah, jadi sekarang ini kita seperti membaca buku detektif ya, yang pengarangnya perempuan itu. Lupa saya ya. Nah, itu kan awal-awal tidak diketahui. Orang bertanya-tanya di awal, ini pembunuhan ini siapa sih gitu ya. Nah, tapi kemudian dia menulis ternyata pembunuhan itu kan rumit. Nah, di akhir tulisan kita nggak menduga bahwa sebetulnya pelakunya si A ya atau si B yang ini, yang nggak diduga sama sekali oleh pembaca. Nah, saya kira ini juga tim ini harus bisa menggali seperti itu ya, fakta-faktanya ya. Dan ini saya berharap bahwa tim yang dibentuk ini memang polisi yang jujur ya, punya integritas ya, yang memang dia sungguh-sungguh melakukan keahliannya ya untuk membuka kasus ini, sehingga citra polisi itu tidak tercoreng ya, karena untuk meningkatkan kepolisian itu harus ada dari kepolisian sendiri kemauannya untuk memberikan fakta-fakta yang jujur ya ini, sehingga polisi juga tidak menjadi hakim. Sekarang ini kan kayaknya siapa sih, dan tinggal menunggu dia siapa ininya. Tapi kok hanya dipikir-pikir dulu ini. Saya kira kalau dari awal sudah ada tersangka, tersangka itu kan belum tentu bersalah ya, diotopsi ya, dan ini. Nah, baru dicari ini itu. Saya kira sementara itu dari saya. Baik, saya satu pertanyaan aja, agak mundur ke belakang sedikit, tapi butuh penjelasan bahwa kalau dari yang Mas sampaikan tadi, kalau dengan alasan pelecehan itu dengan teori relasi kuasa itu bisa dikatakan tidak mungkin terjadi, betul begitu ya? Kemungkinan tidak ya. Tapi apakah ada seorang perempuan yang melecehkan secara seksual ke laki-laki ya? Itu nampaknya nggak ada. Tapi di dalam film saya pernah nonton, itu judulnya Basic Instinct ya. Seorang pengusaha perempuan ya,
cantik, di film sih tentunya bintang filmnya cantik, ya. Ada anak buahnya, ya, laki-laki ganteng. Nah ini si laki-laki ini secara tidak langsung dia dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual si perempuan ini, ya. Meskipun si laki-laki itu tadinya menolak dan perjuangan batin, dia punya istri, ya. Lalu itu perbuatan yang dilarang secara moral atau ini, ya. Nah, tapi itu di film, ya. Apakah di dalam kenyataan bisa terjadi atau tidak? Tapi secara teoritis pelecehan seksual itu biasanya ada relasi kuasa, ya, dari yang atas ke yang tidak berdaya. Kemungkinan kalau di polisi ya barangkali perwira kepada bawahannya yang polwan, ya, atau istri dari bawahannya itu secara teoritis. Baik, terima kasih Mas Sunario, Mas Thomas Sunario. Kita geser dulu ke Direktur KP3 Polri ini, Komite Pendukung Presisi Polri, Direkturnya Mas Ade Adrias Utama. Baik, silakan. Kurang jelas suaranya ya. Mengawali dari orang sedikit yang ditunjuk oleh Jokowi sebagai Kapolri yang melatar belakangi dari faktor usia yang jauh, kedua konsepnya, lalu ketiga gebrakannya dengan tadi tema mengangkat sedikit caranya dia bilang kalau dinner kepalanya. Nah, berangkat dari situ bukan kasus ini, banyak kasus-kasus yang lain yang memang sempat respon cepat, bukan berarti kemudian karena apapun yang diangkat oleh Pak Sigit kan nggak seperti orang instan panas ditutup seduh lalu selesai. Tidak, memang masalahnya adalah masalah mental. Mohon maaf Anda Jenderal Suminto, mentalitas institusi Polri itu sendiri yang perlu dibenahi. Karena apapun kalau mentalnya tidak bagus, ya mohon maaf. Satu. Yang kedua, mungkin pengawasannya. Kita harus benar-benar serius lah, menjadi pengawas yang kalau perlu pengawas. Karena bagaimanapun Polri itu dibiayai oleh negara dan negara uangnya dari masyarakat. Jadi ada hak-hak yang juga harus polisi tahu. Makanya dalam prolog yang saya sampaikan ini, saya nggak mau polisi menjadi Tuhan. Kalau kata sahabat saya, banyak hari ini polisi menjadi Tuhan ketika dia diberikan kekuasaan menjalankan undang-undang, dengan hukum, dia seenak-enaknya. Akhirnya kemudian Kapolri diuji, kalau bilang diuji di internal sendiri dengan kasus sebetulnya kasus biasa, cuman karena menjadi luar biasa di mana polisi nembak polisi di rumah polisi kan gitu, kan kemudian kita nggak tahu lagi siapa misalnya, tahu-tahu ada seorang Kapolres pegang map, lalu dia bicara seakan-akan semua sudah selesai. Nah, itu kan menimbulkan banyak dugaan spekulasi di masyarakat, sehingga kemudian ya wajar menjadi besar karena publik melihat respon. Apakah kemudian kasus yang sederhana ini bisa juga dituntaskan? Akhirnya kan enggak. Munculnya kawan-kawan di pengacara dari tampak, munculnya dari teman-teman aktivis yang mengisi masalah ini, kelihatan kok bagaimana orang panik. Pak Sigit dengan apa ya, kekuasaannya sebetulnya sangat gampang, tapi dia muncul baru
sejarahnya di dalam negara ini kepolisian, kasus kecil ini pembunuhan, Kapolri muncul 2-3 kali, aneh buat saya. Ya. Kan itu selesai di tingkat Kapolda misalnya. Ada apa ini? Apakah Pak Kapolri memang tidak tahu atau kemudian memang merasa ada perlu yang dilindungi? Ya saya nggak menuduh, tapi ini yang menjadikan fakta orang curiga. Maka mohon maaf, dalam kesempatan yang tempat ini saya yang pertama diskusi ketika saya diskusi pertama dengan Tampak dan teman-teman WA Pak Kapolri sama saya jelas mengarahkan saya bersikap prosedural. Saya bertanya sama beliau, kalau ini kasus lalu saja ngomong prosedural, sementara di lapangan yang nggak pernah bicara prosedur, siapa yang harus disalahkan? Ya mau nggak mau pasti kita harus benar merubah paradigma mindset dan cara anak buahnya. Satu. Lalu kemudian ketika orang banyak protes, Mas Mabes Polri bilang kita akan tangani yang model bagaimana? Ini sama saja orang panik terus nggak bisa menjawab pertanyaan banyak, dia nggak mahal lagi. Harusnya dengan kesadaran tinggi Pak Kapolri dia bisa perintahkan tim sus ini seperti kata Mas Suno diberi kewenangan penuh oleh Kapolri. Ini lagi-lagi ada yang aneh untuk Kapolda Metro Jaya, dalam hal ini Polda Metro Jaya mengambil alih ini. Jadi yang bekerja itu Bang Cindi menurut saya, mohon teman-teman ini dan yang lainnya adalah bagaimana peran orang Fadil. Buat saya Fadil ini adalah orang yang paling bertanggung jawab di wilayah Jakarta karena lokusnya ada di Jakarta. Memang kemarin Kapolri sudah memberikan punishment pada Kapolres dan Karunnya kan, tapi saya nggak ngelihat kesadaran seorang Kapolda. Kesadaran seperti apa, Pak Ade? Karena ini tanggung jawab dia. Ya. Apalagi sudah ada penaktifkan seorang Kapolres, harusnya dia dong bertanggung jawab. Kenapa tiba-tiba seorang Kapolres memberikan laporan, kan? Kemudian dibantah, disangka oleh banyak orang dan dianulir. Ini ada apa? Apakah kemudian tiba-tiba pengacara dan keluarga harus ulang? Lalu Bapak bilang oke, kita ulang. Berarti kemarin mainan dong. Ya, mohon Bang Susno menjawab pertanyaan saya yang juga dari masyarakat. Berarti kalau kemudian hasil keterangan dari Kapolres yang menyatakan tembak-menembak, sementara dari pengacara bilang ini adalah pembunuhan berencana, lalu diumumkan, lalu kemudian dianulir, lalu dicopot Kapolres. Karo Paminal katanya berangkat ke kampungnya korban. Nah, berarti kan ada yang salah. Nah, kalau kemudian ada yang salah, betul kata Pak Susno. Hari ini banyak polisi, pejabat polisi yang melimpahkan ini seakan-akan kita harus menjaga institusi. Ini perbuatan pidana kok, nggak ada hubungan dengan Polri. Polri nggak salah. Tugas polisi, Polri adalah bagaimana melindungi masyarakatnya. Bagaimana masyarakat tidak dilindungi, anggotanya aja mati, nggak bisa diungkap. Seakan-akan polisi kebingungan mau menjelaskan kebenarannya. Saya bertanya sebagai warga masyarakat, bahkan saya ikut senang dengan adanya polisi, tapi nggak berfungsi Pak Kapolri. Apakah kemudian masyarakat akan minta haknya kepada Pak Kapolri untuk mundur? Kan tidak. Pak Kapolri harus benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Satu, perkuat itu lembaga timsus yang dibentuk. Kalau perlu dibuka seluas-luasnya, seperti yang pertama, mengajak orang berpartisipasi. Ya kan? Nah, yang kedua, ya kan, untuk menghindari banyak hal, aktifkan di Kapolda. Kenapa Pak Ade? Bukan jelas ada lokusnya di Jakarta. Salah atau tidak benar, tadi Propam kan
rumahnya, jiwanya di sana, dan dia sudah dinonaktifkan. Lalu ada pertemuan dengan Kapolda, bukan curiga, bukan menuduh, supaya lebih objektif, di mana kemudian ini ada dituntut tarik itu penelitiannya dari Polda kembali ke tim Mabes nonaktif saja itu Polda. Kutipnya sementara agar orang nggak banyak berspekulasi. Mungkin dengan dia dinonaktifkan sementara misalnya sampai selesai dengan waktu minggu 2 minggu. Kapolri saya minta jajaran saya terus untuk kerjakan ini. Selesai kok masalah. Kalau betul terlibat berarti tugas isinya Kapolri jalan. Tapi kalau ini yang nggak merasa ini sebuah langkah bagus. Saya menduga Kapolri sedang bingung. Oh, baik. Makanya saya bertanya, apakah posisi yang diangkat oleh Kapolri dan diuji oleh jenderal-jenderalnya? Siapa itu? Siapa jenderal itu? Pak Kapolri, ayo jelaskan sama kami masyarakat yang juga perlu keadilan. Jangan sampai kasus yang sekarang sedang terjadi juga menimpa masyarakat yang lainnya. Bahkan jika melapor ke Propam misalnya, Propam juga kadang-kadang saya bukan menuduh. Ketika dilaporkan oknum, lalu kemudian dilakukan penyidikan, lalu disidangkan kode etiknya, ujung-ujungnya hukumnya ringan, kasusnya nggak jalan. Pertanyaannya, apakah Propam main mata? Mungkin. Makanya kan kemudian Kapolri dengan presisinya harus objektif, tegas, terukur. Jangan sampai kemudian bisa dikendalikan oleh banyak kepentingan. Dan ini kan murni kasus kriminal. Kenapa ada unsur yang ya mungkin orang bilang kok seperti ada yang menghalang-halangi? Apakah kewenangan seorang Kapolri yang dibawa presiden itu bisa kalah dengan anak buahnya? Ayo Pak Kapolri, kita sedikit kita tunggu Anda, jangan cuma omong doang kata anak sekarang. Ya. Baik, nanti kita ke Pak Komjen Susno Duaji dulu ya. Ini ada kasus yang sama, tetapi yang menangani ada Mabes Polri menangani, karena ada Polda juga menangani. Apakah ini lumrah Pak Jenderal? Pak Komjen Susno Duaji, apakah ini lumrah? Satu kasus ditangani oleh 2 institusi. Baik, kita mungkin menyampaikan Pak Susno udah lockout, udah keluar. Oh, baik. Beliau sudah lockout. Baik, kalau begitu kita elaborasi lagi Pak Ade ya. Menurut Pak Ade ini di mana letak tanda petik itu kesalahan dari Pak Kapolda? Apakah Pak Kapolda nggak salah? Baik. Baik. Mestinya dia yang bertanggung jawab di wilayah. Baik. Bukan kemudian setelah rame-rame muncul. Sal, boleh ngomong nggak? Baik, silakan Pak Tendri ya, ke moderator ya. Silakan Pak Tendri. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Kita harus menempatkan kasus Brigadir J dan Barada E ini pada konteks kriminalitasnya. Yang terjadi hari ini terlalu banyak spekulasi di masyarakat. Ya kan, seharusnya kita ini menganut azas praduga tak bersalah, ya kan? Jadi selama belum ada lidik dan sidiknya, kemudian ini naik ke pemeriksaan, kemudian ke kejaksaan dan ada vonis, kita tidak boleh melakukan penghakiman. Repotnya di Indonesia hari ini saking kejamnya netizen Indonesia, itu belum apa-apa sudah terjadi penghakiman dan sekaligus penghukuman,
gitu kan. Baik. Kita tidak lagi menganut azas-azas yang seharusnya dilakukan dalam proses penegakan hukum. Meski di awal orang kemudian mempertanyakan kenapa baru 3 hari kemudian diumumkan. Kalau saya berpikir sudah pada posisi yang benar, meskipun agak telat, ya kan? Itu bisa disimpan bertahun-tahun kalau mau. Keluarga Verdi Sambo bisa melakukan itu, penghilangan jejak. Tunggu. Biar dulu. Artinya begini. Artinya begini, sebentar. Kita jangan dulu menghukum orang. Ini Brother Henry bagus nih ngomong. Baik, silakan. Nanti lanjut. Jadi, nanti kita makanya saya bilang begini. Kita harus kembali ke awal. Kita tidak melakukan penghakiman, baik itu opini maupun oleh pers. Hari ini kita tuh mengalami trial by the press. Ya, trial by the press, kemudian trial by opinion, semua kita langgar. Spekulasi hadir, ya kan? Awalnya kemudian orang mengatakan hubungan ini, itu, perselingkuhan apa segala macam. Sebelum kemudian itu dibuktikan, maka masyarakat juga harus kita didik, gitu loh. Kita ini intelektual. Saya dengan Ade sama-sama pengacara, ya kan? Baik. Nah, tugas kita sebagai masyarakat juga harus mengedukasi. Bro Henry. Ini Boni Hargens nih. Saya juga pengacara. Oh iya. Ya, baik. Boni sebentar, Boni. Biar Henry selesai dulu. Ya. Bung Boni sebentar. Ya. Lanjut Henry. Jadi, ya, selamat sore juga buat Bung Boni. Saya itu mengenal Verdi Sambo. Saya mengenal Verdi Sambo tidak dalam interest tertentu, tapi saya mengenal beliau. Ya, saya juga bukan pengacara beliau. Tapi waktu saya ditunjuk menjadi pengacaranya Ahok, saya tahu betul bahwa integritas, kapasitas seorang Verdi Sambo itu cukup baik. Maka kemudian dia dianggap sebagai perwira polisi yang cukup mumpuni lah. Dan di dalam keyakinan saya, sebelum terbukti semua, kita jangan menghakimi beliau. Nah, sekarang ini bayangkan seorang Verdi Sambo dan keluarganya itu rame-rame dikeroyok. Bahkan yang tidak dalam kapasitasnya berbicara, termasuk saya kritik betul nih kepada mantan Kabais. Ada kepentingan apa di situ? Jangan menggiring opini, gitu loh. Ini sesat kita akhirnya. Tapi kita juga harus memastikan bahwa tidak ada yang namanya penghakiman. Ini yang saya takutkan begini. Ketika masyarakat itu percaya dan yakin bahwa Verdi Sambo itu melakukan kejahatan, lalu kemudian terjadi apa yang kita takutkan, pengadilan rakyat. Ini sesat juga nih yang begini nih. Baik, artinya sepertinya kita tidak ada yang mengatakan bahwa Verdi Sambo ini terlibat, tidak ada ya, belum ada lah yang menyatakan beliau terlibat. Enggak, tapi dari polemik yang berkembang itu terjadi. Oke. Itu kenapa? Karena dimulainya dari cara yang salah. Maka saya bilang, dengan posisi Pak Sigit hari ini, saya bertanya dengan kewenangannya, dengan kewenangan Pak Sigit di bawah presiden, gitu kan? Undang-undangnya jelas nih. Kenapa sih sampai dia repot-repot? Berarti kan ada yang salah di bawah. Saya meminta kepada Kapolri. Moderator nanti saya komen dulu ya. Baik. Agar benar-benar menarik garisnya kembali kepada aturan hukum. Tidak boleh semua pihak ikut bicara sampai jelas. Iya. Ya. Gimana? Ini Bro Henry sibuk banget nih, udah lupa nih kontak kita nih. Bukan begitu, Ketua. Ya kan kita lagi ngurus politik dulu. Aduh, ngeri kali lah.
2024 masih jauh. Belanda masih jauh, bro. Aku setuju dengan ente tadi, itu luar biasa bagus. Moderator mana nih? Gua ngilang suaranya. Iya, hilang suaranya. Iya, jadi memang apa namanya? Pertama itu hentikan spekulasi. Dan ini kan hari ini Pak Ferdi Sambo dan keluarga jadi korban juga. Ini karena korban apa namanya pengadilan publik tadi, pengadilan oleh media, banyak berita-berita yang menyimpang. Padahal kan kita butuh proses pencarian fakta hukum kan, bukan spekulasi, bukan opini, bukan. Lalu ada lagi yang tadi, Bro Ade juga masa minta Kapolda dicopot, apa hubungannya? Jadi jangan melebar lah. Polri udah babak belur ini dengan kasus ini. Jangan lagi dihantam-hantam dengan isu-isu gorengan politik gitu. Jadi menurut saya sih tim pencari fakta aja terus bekerja. Opini ya jangan terlalu liar dikendalikan. Itu pengacaranya apa namanya Brigadir J itu bagus. Dia mencari kebenaran, tetapi penuh dengan spekulasi itu kan membuat proses ini menjadi konfliktual, ribut sana, ribut sini. Kalau dia tertib aja, percayakan saja bahwa semua dugaan mereka itu akan diproses, dicari buktinya, ya nggak perlu ribut dia, semua akan aman. Ya kan, Bro? Karena taruhannya ini kan stabilitas negara nih. Taruhannya ini juga keutuhan keamanan kita dalam hal ini Polri. Polri kan punya kepercayaan, dan kepercayaan akan hukum. Ya, tadi rasa percaya publik terhadap negara, terhadap hukum, itu harus kita pelihara. Maka hentikan polemiknya lah, spekulasi-spekulasi liar itu. Itu juga harus respect. Semua pihak yang terlibat di dalam itu harus dihargai secara proporsional. Termasuk Pak Ferdi juga dihargai secara proporsional dong. Jangan serta-merta dihakimi seakan-akan fakta hukumnya seperti yang dituduhkan oleh publik. Gitu. Mana agak kacau sih. Aku kasihan Kapolrinya, bro. Ini agak lagi banyak pekerjaan besar. Sekarang diserang-serang lagi secara politis. Kan nggak bagus. Ini moderatornya kemana? Acara. Jadi, Jal. Halo. Aduh. Tangkap polisi itu moderatornya. Tangkap Kadipropam. Bung Ade ini main serobot-serobot aja. Baik, Bung Boni. Halo, monitor Bung Boni. Ya. Ya. Siap. Tadi ada apa sinyalemen bahwa Pak Kapolri ini sebagai pimpinan Polri harus lebih tegas karena banyak orang bilang bahwa kasus ini adalah kasus kriminal biasa. Tetapi kemudian menjadi tidak biasa karena ada keterangan dari penguasa wilayah, Kapolres, keterangan dari penerangan Polri yang berbeda-beda. Nah, menurut Anda bagaimana ini? Saya kira pertama ya, banyak pihak yang memang kurang bijaksana di dalam merespons kasus ini. Karena dari awal penuh dengan spekulasi. Ya, saya setuju bahwa semua orang memikirkan kebenarannya seperti apa. Yang demokrasi kan menjamin itu. Tapi kan kebenaran hukum itu kita tidak bicara, atau kebenaran itu tidak di atas spekulasi, tidak di atas dasar tuduhan, tetapi di atas dasar fakta, bukti-bukti hukum. Kan ada corpus delicti-nya ya, bro ya. Artinya jejak-jejak material dari satu fakta hukum kan itu yang kita cari. Nah, sepanjang semua itu belum, ya jangan berspekulasi secara liar, karena ini nanti mempengaruhi persepsi publik terhadap institusi Polri dan juga terhadap negara. Maka saya setuju dengan Presiden Jokowi bahwa kasus ini sudah melampaui urusan Polri, karena sudah terlalu ribut. Nah, kenapa ributnya? Karena spekulasi yang liar tadi. Jadi kalau kita kembali lagi kepada aturan main demokrasi, bahwa ada prosedur hukum, cari bukti hukumnya, bawa ke pengadilan, nanti pengadilan yang membuat keputusan hukum. Nah, ya, saya kira itu nanti di pengadilan lah.
Kita masih fokus Itu kita kepada hargai. Oke. Iya, artinya gini, jangan lagi kita level dengan isu-isu politik yang remeh-temeh. Ada Baik. tuntutan Kapolda dicopot, apa itu nggak perlu lah. Polri sudah babak belur, jadi jangan diinjek lagi. Biarkan mereka sekarang bekerja. Kan Kapolri sudah buat langkah tegas menonaktifkan Pak Ferdi Sambo. Baru kemudian Kapolres Jakarta Selatan itu kurang tegas apa. Nah sekarang tinggal bagaimana opini di publik ini harus dikendalikan supaya semua orang ini fokus ke persoalannya, bukan kepada tebakan-tebakan, spekulasi-spekulasi atau tuduhan-tuduhan. Nah sekarang kan ini liar ini. Mulai dari dituduh bahwa korban meninggal di perjalanan dari Malang ke Jakarta. Ya. Kan terbukti bahwa secara jelas beliau masih masuk di grup WA teman-temannya itu ada di Jakarta sebelum meninggal. Artinya memang tidak benar tuduhan itu. Tapi kan dari awal kuasa hukumnya sudah punya, Pak Komnas HAM juga sudah punya spekulasi macam itu. Kuasa hukum juga spekulasi. Makanya saya bilang, kebenarannya belum terungkap. Jadi jangan mengadili siapapun di luar pengadilan. Termasuk Pak Ferdi Sambo, janganlah terlalu dihakimi. Kan prosesnya belum tuntas, ini masih berjalan. Saya kira itu sih, kalau semua pihak bisa lebih tenang, lebih hindari politiknya. Baik. Jadi jangan dikit-dikit, ini Kapolri salah, ini Kapolri itu udah nggak benar ya. Tapi kalau untuk Kapolda, Bung Boni, yang polisi harus lakukan. Jadi ini hanya satu di antara yang soal. Boleh dong buat pendapat. Ini jangan bikin kisruh. Baik, lanjut. Jadi Ade, Jal, lanjut. gini Jal. Silakan. Jadi gini Bung Jal. Henry. Ya. Jadi pertama-tama kita kembali saja kepada azas praduga tak bersalah, ya kan? Kemudian temukan fakta-fakta hukumnya, ya. Ini kurang apa yang dilakukan oleh seorang Kapolri? Ya. Dia menonaktifkan perwira-perwira yang quote and quote diduga, ya. Itu bagi seorang perwira itu berbicara soal gengsinya loh. Itu sudah dimatikan itu sebenarnya. Ketika orang berkuasa kemudian dicabut secara paksa, itu mematikan sebenarnya. Ya. Tinggal satu langkah lagi pembuktian. Lanjut. Nah, pembuktian ini kita harus melakukan tahapan-tahapannya. Setelah itu kemudian terjadi, ada kemudian keputusan pengadilan, baru kita terang benderang melihat itu. Kalau sekarang ini karena dengan penuh spekulasi yang mengarah kepada kepentingan politik, ini menjadi apa ya? Menjadi bias semuanya, gitu loh. Nah, seperti yang dikatakan Boni tadi, diduga dibunuh dalam perjalanan Magelang Jakarta. Kemudian ada spekulasi lagi sebelumnya terjadi perselingkuhan. Ini semua spekulasi. Nggak boleh kita membangun law enforcement, penegakan hukum berdasarkan spekulasi. Gila Republik ini kalau semua berdasarkan spekulasi. Kita menghakimi orang berdasarkan dugaan-dugaan kita semata. Padahal kita tahu bahwa negara kita ini adalah Rechtsstaat, negara hukum, ya kan? Dan semua orang kedudukannya sama di mata hukum. Baik, Bung Tendri, saya punya pertanyaan satu buat Bung Tendri. Sebentar, Bu. Silakan. Belum. Itu masih jauh. Baik, masih jauh, masuk. Saya nggak sepakat. Masih jauh hubungannya itu. Yang jelas sekarang sebentar. Jadi saya nggak sepakat kalau kemudian ada yang mengatakan ada. Ya. Silakan. Nggak boleh juga ada yang mengatakan bahwa ada orang yang mau dikorbankan. Ini lagi-lagi praduga ini, gitu loh. Nggak boleh. Gitu. Nanti kalau umpama disambung-sambungkan bahwa bentar. ini silakan tadi. Repot kita. Ya. Nggak boleh juga, Dek. Kemudian dikatakan bahwa ada kepentingan
yang lebih besar, kemudian menekan si ini, menekan si itu, ya kan? Ini murni kejahatan, murni kriminal. Kita nggak boleh menyambung-nyambungkan persoalan ini dengan kegiatan yang lain. Bahwa memang betul sekarang ini ada isu ya yang mengatakan ada pengelolaan judi online. Tapi kan ini masih spekulasi. dugaan juga. Spekulasi. Kita enggak bahas itu. Spekulasi lagi. Gitu loh. Jadi saya melihat saya melihat ketegasannya aja bahwa ini kali pertama menurut catatan saya dan ingatan saya, ini kali pertama seorang perwira polisi atau korban dari kepolisian yang di mana itu Komnas HAM turut dalam penyelidikannya. Kurang apa coba itu? Juru bicara itu. Baik. Ya Baik, kan? Bung Henry. Seharusnya ini diselesaikan di internal Kapolri saja, nggak usah pakai Komnas HAM. Ya. Tapi demi terang benderangnya kasus ini, dicari-cari fakta, kemudian membangun kepercayaan masyarakat bahwa tidak ada satupun yang ditutupi oleh institusi kepolisian, institusi Polri, gitu loh. Baik, Bung Henry, ada pertanyaan ini. Apakah dari kasus ini kita lihat, apakah ada intensi ke politiknya? Karena ini kan kita lihat gamang juga di awal-awal Mabes Polri ya. Silakan. Ya, kalau kita kemudian nyambungin dengan politik, saya juga punya punya banyak gosip, banyak rumor bahwa ini ada hubungannya dengan salah satu pilpres. Tapi kan itu gosip. Iya, itu masih jauh-jauh. Baik. Jauh. Saya ini tahu betul gitu loh bahwa bisikan-bisikan ini, bisikan-bisikan itu si Irjen Pol Verdi begini begitu. Tapi saya nggak berhak untuk melakukan penilaian atau penghakiman berdasarkan rumor, berdasarkan gosip. Baik. Kan begitu. Baik, Henry, ini satu lagi nih. Terakhir, silakan Anda jawab bahwa apakah Anda setuju bahwa ini menjadi ujian bagi tagline presisinya Kapolri? Karena orang publik sangat berharap bahwa Kapolri akan membuka kasus ini terang benderang, ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Saya tetap meyakini bahwa apa yang ditempuh oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo ini demi terang benderangnya kasus Duren 3 kira-kira ya. Karena pertama, dia sudah membentuk tim khusus, melibatkan Komnas HAM, terbuka. Dilakukan pula yang tadi di awal itu penonaktifan. Dan yang dinonaktifkan itu perwira-perwira loh. Nah, kalau dalam konteks lain umpamanya, dalam konteks antara korban dan penembak, kalau saya mengatakan begini, Brigadir J ditembak sama Barada. Ya. Apa itu nggak melawan pimpinan? Ya, itu ada. Pangkat menembak dengan yang ditembak itu lumayan loh. Nah, tapi untuk terang benderangnya saya juga nggak bisa berspekulasi. Ya, kita sepakat untuk menghindari spekulasi ya. Tetapi kita juga sepakat bahwa Polri harus benar-benar terbuka dalam kasus ini. Ya. Oh pasti, saya melihatnya ke arah sana. Baik, terima kasih Bung Henry. Sekarang balik ke Direktur KP3. Baik, Bung Boni masih monitor Bung Boni? Baik, Bung Boni, silakan Henry. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Sebagai pengacara, Bung Henry, apa Anda melihat bahwa polemik yang terjadi di antara institusi Polri dengan pengacara ini menjadi sebuah blunder atau bagaimana? Ya, saya melihatnya demikian. Karena apa tadi? Semua prasangka-prasangka yang dibangun, yang dibangun oleh tim pengacara itu kan katanya. Ya. Kan begitu. Nggak boleh juga. Makanya saya melihat ini, kalau kemungkinan ada upaya untuk mendiskreditkan kepolisian, saya sepakat. Mungkin ada, ya kan? Tapi kalau institusi penegakan hukum mengalami
penghakiman yang seperti ini juga, ini ada celah kepada kita semua sebagai warga negara bahwa ketidakpercayaan akan hukum itu kemudian muncul dan menjadi kedepannya terjadi pembangkangan sosial gitu loh. Tapi sekali lagi saya berharap ini tidak terjadi. Kemudian kita harus kembalikan saja pada titik awal ketika ada kasus terjadi. Tidak ada yang disebut tadi prasangka tidak bersalah. Itu dulu kita tempatkan. Ya, kita sepakat itu. Semua harus harus berawal dari situ. Baik. Kan repot juga kalau pengacara yang di sebelah itu selalu mengawali semua dengan prasangka-prasangka. Sementara yang menjadi quote and quote tersangka gitu ya, ini belum melakukan pembelaan, ya kan? Bukti-bukti yang diajukan belum ada. Maka kemudian semua harus ditempuh, melibatkan kriminolog, melibatkan institusi-institusi lain. Cuma seharusnya juga kita itu melakukan semacam counter terhadap kepentingan-kepentingan di luar kepolisian. Apa urusannya? Apa urusannya seorang mantan Kabais ngomong tentang ini? Ya kan? Ada Kompolnas yang lebih berhak ngomong. Gitu loh. Baik. Atau kalau dari LSM-nya ada Mas Sugeng Teguh Santoso, sayang dia juga nggak hadir di forum ini. Ya, kita sudah undang beliau kan? sebenarnya. Nah, ini masih lebih cocok ngomong mewakili suara publik, itu ada IPW. Mewakili institusi Polri, ya kan, sebagai penjaga marwah kepolisian. Kompolnas ngomong, gitu loh. Baik. Ada lagi untuk menyatakan bahwa kasus ini ditangani secara baik dan transparan, melibatkan Komnas HAM. Ya kan? Di dalam internal kepolisian juga sudah dibentuk tim khusus. Lalu apa yang membuat kita tidak percaya? Karena semua tadi diawali dengan prasangka-prasangka buruk. Itu aja. Ya. Ya, karena kan selama ini kan kita juga publik juga tahu ya. Jadi kalau ada prasangka, ada yang sifat-sifatnya pernyataan-pernyataan asumtif itu wajar-wajar saja. Karena baik, Pak Ade sudah tersambung, Pak Ade. Saya juga akan mencoba objektif. Sebetulnya belajar dari sejarah Polri. Saya sudah buat itu tulisan. Yang memulai ini semua adalah kedewasaan. Makanya saya peristiwa pengangkatan Kapolri zaman era Gus Dur. Kita lihat dong, ada apa? Apalagi hari ini. Maka saya bilang, kepemimpinan Sigit diuji benar-benar dengan kasus kecil ini. Belum kasus masyarakat yang selama ini banyak terendam. Nah, makanya maksud saya mempertanyakan eksistensi seorang Kapolri. Apakah kemudian beritanya didengar, dijalankan, atau dimengerti oleh anak buahnya yang mulai dari tingkat bawah sampai atas. Termasuk misalnya dalam kasus ketika dia menunjuk tim sus ini, apakah kemudian tim sus ini bekerja tanpa diganggu oleh kepentingan lainnya. Maka saya bilang, saya sepakat. Jangan sampai seorang Kadipropam misalnya mantan ya yang kemudian dilabeli sebagai seorang yang bersalah. Kan belum ada prosesnya. Tapi maka saya bilang di sini saya mendorong penuh tim sus ini bekerja lebih cepat, lebih profesional, transparan, tapi dengan catatan. Dengan catatan. Apa itu? Maka saya bilang harus ada penguatan dengan diberinya kewenangan dia sebagai presiden. Jadi kelihatan betul sih dulu. Orang awam aja melihat apakah seorang Sigit perintahnya, ucapannya jalan apa tidak. Oh, kasus mudah kok. Tadi kan bilang ini kasus mudah. Gini, Pak Ade. Kalau pertanyaan apakah dijalankan atau tidak? Menurut Anda dengan membentuk tim sus itu apakah sudah dijalankan atau tidak? Silakan Pak Ade. Dengan membentuk tim sus itu bukankah itu sudah bisa dibilang bahwa perintah-perintah Kapolri sudah dijalankan oleh bawahannya? Saya bilang sebetulnya ini siapa yang jadi Kapolrinya? Kenapa kemudian Kapolri muncul pada saat semua panik? Yang perlu dilakukan seorang Kapolri sekarang menunjukkan
Ditanya kemampuannya. Saya nggak melihat sampai dengan 2 minggu ini diikuti kok. Berarti ada yang salah sih. Baik. Harus Polri. Jangan-jangan ini kasus ditunggangi oleh kepentingan orang yang mau itu misalnya. Dengan kasus ini dipikirkan si A, si B. Jangan juga begitu. Biarkan ini proses hukumnya jalan dengan tadi dibilang Kapolri sudah membuat itu, ya kan? Dan kemudian tiba-tiba besoknya ada berita mengatakan ambil alih. Ini sebetulnya mau main-main, gitu loh. Mau main-main secara hukum, gitu loh. Kalau Kapolda mau jadi Kapolri silakan. Ada waktunya, nggak sekarang, gitu loh. Ikuti dulu perintahnya Kapolri, ini terus bekerja. Dilibatkan anak buahnya ke sana atau diikuti, bukan dia keluarkan kebijakan lain. Maka ada yang salah. Saya nggak ngerti ini. Saya hanya minta kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, jangan kemudian ya kan atas dasar tertentu, ya kan ini menjadi bias. Jangan lagi salahkan masyarakat, pengacara, mereka punya hak juga kok. Saya nggak bela korban, enggak, karena belum ada pelakunya ini. Makanya saya minta, apakah pelaku itu ditentukan oleh siapa? Ya, kan hari ini ada tim sus. Ya biarkan tim sus bekerja toh, gitu kan? Iya. Baik. Gitu loh. Baik. Tapi evaluasi juga dong. Kenapa wilayah nggak bekerja dari awal? Apa mau jadi panggung juga? Maka saya bertanya, Kapolda ini apa gitu loh? Ya kan? Kalau memang dia mampu, kenapa nggak dari awal? Mestinya kalau memang perlu, apalagi sampai ketemu. Kan kasihan yang dituduh. Ada pertemuan apa dengan Sambo? Jangan-jangan. Itu karena di situ mestinya sebagai Kapolda nggak boleh dia bertemu orang yang sedang ada masalah. Baik. Gitu loh. Jadi Anda mengatakan bahwa berpelukannya Sambo dengan Pak Kapolda itu salah? Ya bukan salah, tapi kan menghindari. Saya nggak nuduh. Enggak gitu juga, Dek. Enggak gitu juga. Itu kan ente sudah melakukan penghakiman juga. Kalau umpama perspektifnya begini. Kita nggak boleh. Sebentar. Ada buktinya, kan Baik. gitu kan? Baik. Belum. Tapi masalah kemudian, ya kan, ini kan sudah diambil alih sama Mabes. Oh tiba-tiba manggung lagi. Ini sebetulnya Baik. Berarti ada apa? Insubordinasi. Bisa Anda mengatakan? Maka saya bilang, kalau misalnya ada orang yang ingin panggung ini, ya gunakanlah kewenangannya. Jangan berlebihan. Kita sepakat untuk proporsional, kita sepakat. Baik, Bung Tendri silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Jadi gini, Fadil Imron dengan Ferdi itu kan sama-sama orang Sulawesi, ya kan? Saya juga, Pak. Saya juga Sulawesi. Hubungannya begini, hubungannya kakak adik. Kalau umpamanya yang satu umpamanya dituduh, ya kan? Kira-kira dia mau curhat gitu, boleh nggak? Secara kemanusiaan boleh secara kemanusiaan. Ya kan? Ya. Dia Kapolda, Bos. Baik, Pak Ade, ini sudah diekspos, jadi anggaplah itu sebuah kesalahan. Kapolda, ini wilayahnya. Enggak kadang, nah, kan begini. Silakan Tendri. Sebentar Ade. Enggak gitu juga, ya kan? Soal ekspos dan tidaknya itu jangan kita lihat bahwa itu mengandung makna tertentu. Kita harus melihat dari sisi kemanusiaan saja deh. Umpamanya gua sama Ade ketemu sama Rijal yang kemudian bermasalah. Boleh nggak gua curhat sama lo? Boleh. Boleh nggak gua? Sekarang ini kan nah, itu kembali lagi pada persepsi. Iya. Itu makanya saya luruskan. Umpamanya Ade sebentar. Ade, gua berpelukan sama lo. Diterjemahkan oleh yang lain. Ade ini HMI, gua GMNI, begini. Orang kemudian menciptakan dugaannya sendiri, persepsinya sendiri. Ya kan? Nggak boleh juga begitu. Masa orang berpelukan kemudian ditarik kepada ranah hukum? Nggak bisa. Bukan, nggak boleh begitu. Saya menghindari itu. Makanya saya bilang harusnya kalau saya jadi Kapolda, tidak boleh ada siapapun yang ketemu saya pada saat ada yang berperkara. Makanya kan jelas nih. Begini, kasus berpelukannya Fadil sama Sambo itu sebelum ada
arus yang besar seperti sekarang, itu kalau nggak salah itu sehari setelah Terjadi, Pak Tentri, dipublis ke publik. Bentar. Kita nggak boleh Silakan, menuduh Sambo sebagai pelaku kan? Belum ada pelakunya ini. Ya. Belum Ya, ada. kalau dia polisi kalau yang- belum sebentar, kalau belum ada pelaku, lalu kenapa orang berpelukan menjadi salah? kan karena kan sekarang yang di Gini, Bentar. Bung Ain. Jadi masalah karena diekspos. Ya, Kalau jadi nggak ada exposing memang. Sebentar. Pak Tendi sebentar. Jadi memang bahwa ada etik yang sebenarnya kalau ada kasus seperti ini tidak bertemu dengan siapapun yang bisa menjadi potensi jadi yang lucu urusan kecil begini. Sebentar. Ini kecil. Makanya didudukan dulu, Zah. Waktu itu belum ada yang namanya pengembangan kasus, ya kan? Waktu itu Kapolres Jakarta Selatan belum dinonaktifkan, Verdi Sambo juga belum dinonaktifkan. Lalu persoalannya kan kemudian ditarik, kenapa diekspos? ya kan? Kalau pertanyaannya begini, itu video tahun berapa? Atau video bulan apa? Kan kita belum dapat faktanya juga tentang video tersebut. baik. Bisa jadi video pelukan itu diambil sebelum kejadian, lalu kemudian dipolitisir. Ya kan? Bisa jadi, tapi itu kan lagi-lagi prasangka. Baik, sebentar, Tendi, sebentar. Kalau Coba kasih ke Pak Karman dulu tuh, ada pendapatnya bagus Pak Karman tuh. Baik, Iya Pak Karman coba. silakan Pak Karman. Ini silakan Coba Pak kasih Karman. Pak Karman. Silakan. Kita geser dulu Pak Karman, silakan. Aduh, saya izin senior, saya Silakan. saya menikmati obrolan senior aja ini. Senior ini kan semua rata-rata ini. Rata-rata ini kawan dekat Pak Kapolri dan kawan dekat Pak Sambo. Siap. Iya. Ya, Kawan kalau kita, Bos. menurut saya, Kawan kita, Bos. Siap. Cuman karena belum dapat Silakan. bagian yang marah. Silakan. tapi kalau menurut Karena pendapat kawan- objektif saya, menurut pendapat objektif saya, Dulu. apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim itu sudah Betul. satu langkah yang sangat tepat. Nah, Karman Ya, hebat. dia ingin memisahkan apa yang menjadi peristiwa hukum dan non peristiwa hukum. Wah, luar biasa. Baik. Ya izin Bang. Enggak apa-apa. Peristiwa Pembahasan hukumnya normatif juga kan saya sudah kira enggak masalah. sedang masuk ke proses penyidikan. Nah, Non peristiwa hukumnya mungkin nanti setelah selesai dari penanganan peristiwa hukumnya. Ya, itu sih menurut saya saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini top. Yang Baik. kedua, saya juga tidak setuju ya kalau senior berpikiran bahwa peristiwa hukum yang terjadi di rumah Kadipropam ini kemudian tidak boleh dimasuki oleh spekulasi oleh publik. Karena ini ruangnya sudah sangat bukan privat lagi. Karena dari awal sekuensnya cara Polri menerangkan kepada publik juga ada banyak problemnya. kekeliruan. Banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah bahas tadi itu. Dulu, bentar. Berarti Karman bilang kan dari awal salah. Nah, apakah kemudian posisi seorang Kapolri kan mesti kita jaga ini institusinya. Ini dulu. Pak Sigit mesti dijaga, Pak Sigit. Baik, Pak Kita Ade, kita kalah. udah sepakat bahwa memang Ada yang Pak Sigit nggak salah salah. di sini. cara komunikasi Ada yang sebentar. salah di sini. Baik, Pak teman-teman, Sigit kita punya waktu sekitar masih Keren, ada Bang 10 Karman, lagi. keren. Karman dulu, Karman. Silakan, Karman, lanjut. Oh iya, Silakan, maksud Karman, saya lanjut. begini Ya, Man. Pak, Siap. begini Bang Ade. Silakan. Jadi Aku setuju saya Pak Sigit setuju nggak salah. dengan senior yang lain. Kita berikan, ini kan harus kita pisahin ini. Mana peristiwa hukumnya, mana non peristiwa hukum. Ya kan udah jelas tuh Kapolri cara memisahkannya itu loh. Ya sebagai kawan-kawan Kapolri, kita jangan terlalu banyak main sandiwara. Kita dukung saja Pak Kapolri untuk segera membuat barang ini menjadi clear. Kita Baik. jaga Pak Kapolri Makanya dari kita menjaga Karman. Dengan Ade, kita Ade, menjaga Ade, agar pihak- Ade. Bentar. Ade. Bentar. Ade jangan suka potong dulu. Karman, Ade jangan. Karman aja. Karman. Ade jangan ngomong dulu, biarin Karman ngomong. Jadi Karman, silakan. Giliran. Dia kan temennya Silakan, Karman. Kapolri, jadi dia wajar yang jelas Ya. sebentar. Oh ya, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Terus yang selanjutnya ini jangan sampai kemudian berkembang lagi spekulasi ada politisasi atau ada upaya-upaya quote and quote ya Kapolda misalnya ingin manggung dan lain-lain. Ini tambah keruh lagi ini Bang Ade. Baik. Itu aja, makasih. Fakta kok man, fakta kok pikir. Jelas ada instruksinya Kapolri presisi, udah jelas dijalankan dong. Jangan kemudian pihak-pihak yang sebetulnya bertanggung jawab di awal, lalu kemudian bersanding juga. Iya benar. Sebentar Pak Ade, bentar. Benar Ade, benar. Nah, kita sepakat. instruksi Jal. Bentar Pak Ade, bentar. Instruksi. Jal, instruksi for clarification Jal. Silakan, Tendri. Diskusi Kita kita atur. Jadi begini, Ya. Jadi nggak bisa. Mas Karman, saya mau klarifikasi. Saya bukan temannya Kapolri. Saya juga bukan teman dekatnya Sambo, tapi saya kenal Sambo. Dengan Kapolri saya nggak kenal. Baik. Oh, saya kenal. Terima kasih klarifikasi. Saya cuma ingin mendudukan persoalannya secara baik aja. Itu makanya gue bilang hari ini kita wajib mendukung presisi Kapolri. Ya. Oh sudah bikin itu. Masalahnya sekarang alurnya harus diluruskan. Gue nggak mau alur yang diurus secara baik ini pada realnya. Tiba-tiba rusak lagi. Baik. Apakah dia seorang polisi atau pemain netron? Ya. Simple kok. Ya, gitu. Pak Ade punya perspektif sendiri ya tentang apa yang terjadi pada alur Kapolda ini. Jadi teman-teman, teman-teman terima kasih ya. Kita sepakat bahwa ini ada beberapa komen yang masuk. Kita pertama sepakat bahwa kasus ini harus dibiarkan berjalan. Sampai ketika ini blunder, masyarakat ngambil langkah sendiri. Yang tadinya percaya dengan polisi presisi, tahu-tahu ini udah dibuat mainan oleh internal, lalu masyarakat marah. Jangan salahkan masyarakat kalau dia mengambil sikapnya. Ya, gitu. baik Pak Ade, terima kasih. Silakan. Kita kalau ada yang ngambil tindakan sendiri wajar ya. Jadi yang penting kita semua sepakat bahwa kita membiarkan kasus ini berjalan sebagaimana apa adanya, biarkan berproses, nanti tunggu hasil di pengadilan. Ini ada beberapa komen bahwa politisasi itu tidak baik. Saya kira enggak masalah juga karena semuanya ini memang internal. Saya kira suka tidak suka, mau tidak mau kita harus akui bahwa ada miskomunikasi atau tidak dewasa polisi hari ini di internalnya. Baik Pak Ade, baik. Belajar bagaimana mematuhi komando. Ini komandonya jelas siapa, tapi banyak kepala di sini. Baik Pak Ade, Pak Ade masih menganggap banyak kepala yang bermain. Silakan, nggak apa-apa. Saya kira masih bisa silakan Tendri. Kita punya waktu ada 3 menit lagi. Silakan, 1 menit. Dek, titip salam sama Kapolri, Dek. Gua mau jadi staf khusus. Enggak. Gua ini masih punya. Gua ini masih punya kasus hukum masyarakat yang gue tangani yang belum dikerjakan Kapolri. Nanti itu Pak Ade, silakan. Bahkan gue marah. Tapi masalah kemudian gue menghargai institusi polisi di mana ada kemungkinan yang harus dipatuhi. Itu yang gue jaga. Jangan sampai kemudian polisi menjadi kekanak-kanakan karena persaingan di dalamnya. Ini yang bahaya, Bos. Baik. Oh, apa jenderal boleh berganti berkali-kali. Betul. Polisi siap, Pak Ade. Terima kasih. Ya teman-teman, semua kita sampaikan terima kasih buat Karman tuh belum selesai Karman. Coba selesai dulu Karman. Sebentar Karman silakan. Karman closing statement dong, Karman. Closing statement Karman. Masih monitor? Karman? Baik, saya akan bacakan beberapa komen yang masuk bahwa yang pertama biarkan proses berjalan ya, kita sepakat ya, bahwa yang kedua ada miskomunikasi pada saat awal-awal kasus sehingga ini kasus biasa menjadi tidak biasa karena ada atensi sebanyak 3 kali dari Kapolri. Jadi memang ini membuktikan ada something wrong dalam penanganan kasus ini dan di dalam. Yang ketiga bahwa kasus ini harus dijauhkan dari politisasi yang saya kira itu adalah hal yang lumrah ya. Banyak orang berspekulasi. Yang keempat, spekulasi-spekulasi yang terjadi di masyarakat, trial by the press itu juga nggak bisa kita hindarkan. Kalau saya jadi Kapolri, saya minta Fadil Imran mundur atau dia mundur gitu loh. Siapa Pak Ade mundur? Kapolda. Karena bukan wilayah lagi, ini wilayah Mabes kok, wilayah tim sus. Baik. Jadi Pak Ade masih berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolda adalah salah, menemui pihak-pihak berperkara. Baik, terima kasih teman-teman, Pak Karman, Pak Tendri dan yang lain-lain. Mas Karman. Satu lagi, jadi Puan. Buat sahabat gua Tendri, jadi Puan. Ya, enggak apa-apa, itu di luar komunikasi. Baik, terima kasih, kita akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi semua dan ini ada beberapa yang masuk lagi membuktikan atensi masyarakat
dalam diskusi kita kali ini. Pak Henry, terima kasih. Pak Karman dan yang lain-lain yang sudah. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mana Karman warahmatullahi kok wabarakatuh. hilang? Waalaikumsalam. Silakan. Wid. Sudah ya? Closing. Ya. Oke teman-teman, atas nama KP3 saya ucapkan terima kasih. Intinya poinnya apapun yang terjadi, Polri sebagai institusi harus kita jaga. Sekali lagi saya bilang, mau berganti-ganti jenderalnya, silakan. Itu adalah proses. Tapi institusi Polri harus kita jaga. Nggak boleh ada lagi yang namanya kepala yang begitu banyak di instansi, karena kita butuh polisi. Polisi adalah gerbang keadilan buat masyarakat. Kemudian Jadi siapa yang mundur deh? Ya, Yang mundur sudah siapa deh? selesai ya. Kapolda, Ini penyelenggara Kapolda, Pak. lalu lintas saya serahkan kepada Direktur KP3 sebagai pelaksana. Kapolda Terima mundur kasih deh. teman-teman semua ya. Ya, selamat sore. Sore, sukses. Siapa lagi nih? Selamat sore. Siap bubar ya. Aku ngikut sendiri nih cewek nih. Seru juga nih. Iya, Bu. Mantap. Izin out, Bang Ade, Bang Bursa, Bung Karman semua. Sukses. Assalamualaikum.